Isra, jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu hakikat, dan Bapa adalah otoritas tertinggi dari ketiganya, siapakah yang akan memerintah di langit dan bumi yang baru kelak? Ini ada tulisan akan memerintah di langit dan bumi yang baru kelak. Begini, maksudnya Bapa punya otoritas tertinggi itu dalam pengertian konteks inkarnasi, di mana Bapa mengutus anak. Ya, sebagai anak, sebagai utusan. Tapi jangan pernah dibayangkan bahwa Bapa itu paling top, lalu anak jadi nomor 2 dan Roh Kudus jadi nomor 3. Tidak. Sebagai Allah, Yesus tidak lebih rendah sedikit pun dari Bapa. Demikian juga Roh Kudus. Sehingga ketiganya memerintah. Walaupun kita bisa melihat bahwa ada hal-hal tertentu lebih diidentikan pada satu pribadi. Tetapi ketiganya, misalnya dalam menciptakan alam semesta, Allah Bapa mencipta. Tapi Yesus juga mencipta, Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16. Tapi juga Roh Kudus itu melayang-layang, merakefet, memberikan kehidupan pada ciptaan di Kejadian 1 ayat 2. Dalam penghakiman juga, ya, Yesus menghakimi, Bapa menghakimi, Roh Kudus menghakimi, ketiganya esa itu ada dalam penghakiman. Jadi siapa yang memerintah di langit dan bumi baru? Begitu ya pertanyaannya. Nah, itu jadi soal lagi, karena konsep langit dan bumi baru itu dalam eskatologi juga macam-macam. Ya, jadi kalau mau menjawab pertanyaan itu, maka kita harus sepakat dulu atau memahami dulu langit dan bumi baru itu apa sih? Itu harus dijelaskan dulu, baru kita bicara soal pemerintahannya. Karena begitu masuk doktrin akhir zaman, kita masuk pada aliran-aliran besar dan seluruh teolog terbagi-bagi di dalam pemahaman itu. Maka itu butuh studi khusus. Tapi intinya begini adalah bahwa akhirnya pengendali dari seluruh alam semesta ini tetap Allah yang esa dalam 3 pribadi itu.